Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Berli Jayanti dari kelas PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli, baik audiovisual dan multimedia. Tugas ini saya tujukan untuk mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Langsung saja yuk kita simak penjelasan berikut. Sejarah media pembelajaran. Pada awalnya, guru merupakan sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncullah buku sebagai media dalam pembelajaran. Di tahun 1657, ada tokoh bernama Johannes Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang membuat buku bergambar. Buku ini ditujukan kepada anak-anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johannes Amos Comenius ini berjudul Orbis Sensualium Pictus, yang artinya dunia tergambar. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1657, yang pada awalnya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau biasa disebut teaching aids. Pada abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual seperti model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar bagi anak-anak. Namun, memasuki abad ke-20, mulai masuknya teknologi audio, alat bantu visual yang sebelumnya hanya berupa model, objek, dan pada tahun ini dikombinasikan dengan audio, adanya suara, agar menambah konkret materi yang diajarkan. Alat visual ini dilengkapi dengan audio yang kita kenal dengan audiovisual atau audiovisual aids, biasa disingkat dengan AVA. Untuk memahami bagaimana peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta didik, Edgar Dale kemudian menggambarkan dengan sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale atau Edgar Dale Count of Experience. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Seiring berkembangnya waktu, pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa anak-anak didik sebagai komponen yang paling penting dalam proses pembelajaran. Pada satu teori, tingkah laku mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media. Apa saja sih media pembelajaran itu? Yuk kita simak penjelasan berikut menurut para ahli. Sebelumnya, klasifikasi media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran menurut Scrum tahun 1977. Dengan berkembangnya teknologi, alat bantu pembelajaran pun makin meningkat dan juga mulai banyak variasinya, mulai dari media visual, audiovisual, dan lain-lain. Apalagi sekarang, banyak sekali media pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk peserta didiknya. Semakin berkembangnya zaman, guru-guru sudah mulai kreatif membuat media pembelajaran agar murid mudah paham dan murid tidak bosan dengan pelajaran tersebut. Oleh karenanya,
Pengklasifikasian media sangat penting untuk dilakukan karena agar tidak salah dalam penggunaannya. Ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang memukakan. Berikut penjelasan para ahli. Yuk kita simak. Yang pertama, menurut Kemp and Dayton pada tahun 1985. Yang pertama, media cetakan. Menurutnya, media cetakan ini adalah bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, seperti buku teks, lembaran penuntun, penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks terprogram. Selanjutnya, ada media pajang. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flip card, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Ada lagi OHP dan transparasi. OHP dan transparasi ini adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. OHP atau transparasi ini tidak jauh beda dengan proyektor yang kita kenal saat ini. Nah, kemudian ada rekaman audio tape. Audio tape adalah pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali saat diinginkan. Bisa diulang-ulang audio tersebut. Yang selanjutnya ada seri slide atau film bingkai dan film strips. Film transparasi yang berukuran 35 mm ini dibingkai dengan 2x2 inci. Bingkainya terbuat dari karton atau plastik. Yang kemudian film bingkai ini diproyeksikan melalui slide proyektor. Kemudian penyajian multi-image. Multi-image yaitu bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Rekaman video dan film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang terakhir ada komputer. Komputer ini merupakan mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer ini merupakan media pembelajaran yang sangat pintar juga sangat cerdas di antara yang lain-lainnya. Karena dengan menggunakan komputer, pekerjaan sesulit apapun akan menjadi mudah dibantu dengan adanya komputer. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu input berupa keyboard dan writing pad, yang kemudian prosesor yang meliputi CPU, unit pemproses data yang di input maksudnya. Kemudian penyimpanan data yang berupa memori permanen atau ROM, sementara RAM, dan output, monitor, dan printer. Itulah menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapat Lessing, Pollock, dan Ray Gelut. 1992. Lessing, Pollock, dan Ray Gelut mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu media berbasis manusia, media berbasis cetak, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, media berbasis komputer. Yang pertama, media berbasis manusia.
Media berbasis manusia yakni seperti guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Karena berbasis manusia, jadi guru merupakan media yang disebut dengan berbasis manusia. Instruktur juga manusia, tutor juga manusia, dan kegiatan kelompok juga meliputi manusia-manusia itu. Kedua, media berbasis cetak. Media berbasis cetak ini sangat banyak, seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Koran itu juga merupakan media cetak. Yang ketiga, media berbasis visual. Media berbasis visual ini seperti buku, alat kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang selanjutnya, media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual ini meliputi video, film, program slide type, dan televisi. Karena di dalam video atau film terdapat gambar juga disertai dengan suara yang biasa kita sebut dengan audiovisual. Yang terakhir ada media berbasis komputer. Media berbasis komputer ini yang meliputi pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext. Baik, selanjutnya kita lanjut saja membahas tentang menurut para ahli Searle and Glasgow pada tahun 1990. Searle and Glasgow membagi dua macam media pembelajaran. Yang pertama, media tradisional. Yang kedua, media teknologi mutakhir. Media tradisional seperti visual diam yang diproyeksikan. Contohnya, proyeksi opaque, tak tembus pandang, proyeksi overhead, slides, film strips. Yang kedua, visual yang tak diproyeksikan, seperti gambar, poster, foto, chart, grafik, diagram, pameran, papan info, dan papan buku. Yang ketiga, audio. Audio ini sangat banyak sekali juga, seperti rekaman piringan atau pita kaset, reel, dan card reader. Dahulu kita juga sempat mengenal dengan adanya kaset. Itu juga sama dengan rekaman piringan. Yang selanjutnya, penyajian multimedia. Penyajian multimedia ini seperti slides plus suara, tape, atau multi-image. Yang kelima, visual dinamis yang diproyeksikan. Ini contohnya seperti film, televisi, dan video. Yang keenam, cetak. Cetak ini maksudnya media yang dicetak seperti buku teks, modul, tekstur program, lembaran, majalah ilmiah, dan lain-lain lagi. Yang ketujuh, ada permainan. Media pembelajaran dengan permainan, yakni seperti teka-teki dan simulasi. Sedangkan media pembelajaran secara realita seperti model, spesimen, atau contoh, manipulatif, peta, atau boneka. Manipulatif itu artinya yang dimanipulasi, seperti kita buat dengan boneka ataupun peta yang dipalsukan seperti itu untuk meniru keasliannya. Sedangkan media teknologi mutakhir ini ada dua. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi. Yang kedua, media berbasis mikroprosesor. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi seperti telekonferensi atau kuliah jarak jauh. Yang selanjutnya, media berbasis mikroprosesor seperti computer assisted instruction, yang artinya pembelajaran dengan bantuan komputer. Pembelajaran dengan bantuan komputer ini sangat mudah. Yang selanjutnya, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, compact video disc.
Nah, lanjut saja kita membahas menurut Gerlach and Ellie. Gerlach and Ellie mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam 8 tipe, yaitu benda sebenarnya atau benda asli, realita, real, itu adalah orang, kejadian, objek atau benda tertentu. Kedua, presentasi verbal. Presentasi verbal ini seperti media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film, bingkai atau slide, transparansi, cetakan di papan tulis, majalah, dan papan tempel. Yang ketiga, presentasi grafis. Presentasi grafis ini seperti bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, kartun, dan karikatur. Kita dapat menggunakan diagram ketika melakukan pembelajaran seperti matematika dan menggunakan peta dalam pembelajaran sejarah atau ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat, potret diam atau still picture. Potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai atau film strips, film bingkai atau slides atau majalah dan surat kabar. Yang kelima, film, motion picture. Motion picture ini adalah film atau tape dari pemotretan atau perekaman benda atau kejadian sebenarnya, maupun film dari pemotretan gambar atau kita kenal dengan animasi. Yang selanjutnya ada rekaman suara atau audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik atau biasa kita kenal dengan sound effect. Yang selanjutnya lagi ada program. Program ini dikenal juga dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari anak didik. Ada pula juga yang dipersiapkan dan diprogram melalui mesin komputer. Yang terakhir ada simulasi. Simulasi ini digunakan sebagai peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Adanya suatu kejadian lalu ditiru oleh beberapa orang yang disimulasikan. Simulasi tersendiri ini artinya meniru. Misalnya perilaku bagaimana seorang supir ketika sedang mengemudi yang ditunjukkan pada layar video atau layar film. Jadi seperti itu. Pendapat para ahli sangat beragam ya. Jadi ada yang menyatakan mengklasifikasikan menjadi 5, 2, dan juga ada yang 8. Semuanya sama-sama benar karena mereka juga sudah ahlinya di bidang tersebut. Wah, gak kerasa nih sudah sampai di akhir. Terima kasih ya telah menonton presentasi saya. Jika ada kelebihan, itu lebihnya dari Allah. Jika ada kekurangan, itu sepenuhnya dari diri saya. Jadi mohon maaf bila presentasi yang saya sampaikan ya jauhlah dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.